metode ini menggunakan teknik berupa ceramah, diskusi, praktik, dan lain-lain yang dapat tujuan ini sifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Tujuannya di sini melibatkan penilaian terhadap proses pembelajaran. Yang kelima, ada materi pendidikan. Ini merupakan rencana pembelajaran yang disusun secara sistematis yang mencakup materi, metode, dan strategi. Adapun pendidikan sebagai Islam yang berarti pendidikan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Setiap sistem mempunyai ciri-ciri. Yang pertama tujuan, yang kedua fungsi, yang ketiga komponen-komponen, yang keempat interaksi atau saling hubungan, yang menimbulkan jalinan perpaduan. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem merupakan istilah yang memiliki makna sangat luas dan dapat digunakan sebagai sebutan yang melekat pada sesuatu. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu komponen atau komponen yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan saling berpadu. Setiap sistem mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: suatu kumpulan, dua fungsi, tiga komponen, empat interaksi atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila. Saya akan memaparkan hasil research saya tentang pendidikan. Menurut saya, pendidikan adalah hal yang paling penting dan nomor satu. Karena itu akan membuat kita di kemudian hari akan menjadi orang yang pintar, cerdas, berprestasi dan bijak, sehingga cita-cita yang kita inginkan di masa depan akan tercapai. Pendidikan juga merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan manusia. Ini bukan hanya sekedar proses pemberian pengetahuan, tetapi juga merupakan kunci perkembangan individu, masyarakat, dan bahkan dunia secara keseluruhan. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang tua kandung, orang lain maupun secara
pendidikan secara otodidak. Pendidikan secara otodidak itu pendidikan secara mandiri, belajar sendiri seperti itu. Sebagai contohnya itu kayak kita yang mau belajar cara merajut, kita bisa belajar mandiri dengan mencari tutorial di YouTube tentang cara merajut itu sebagai bahan ajarnya. Jadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur. Karena seperti yang kita ketahui bahwa suatu pendidikan tentunya akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu generasi penerus bangsa yang baik. Dari materi ini dapat saya simpulkan bahwa pendidikan sangat penting bagi keberlangsungan hidup. Pendidikan bagaikan pelita yang mengaturkan hidup yang tanpa adanya keberlangsungan tersebut, maka kita akan kesulitan dalam menjalani dan berkembang menjadi lebih baik lagi di kehidupan kita ini. Cukup sekian resume dari saya. Lebih lanjut tapi buat tidak ada usaha. dalam memilih dan membina hidup yang lebih baik. Artinya, pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik. Apakah pendidikan sangat berpengaruh bagi bangsa saat ini? Pendidikan itu sangat berpengaruh bagi bangsa karena itu maju dan tidaknya pendidikan dapat diukur dari kualitasnya pendidikan yang ada di negara saat ini. Kenapa demikian? Karena kalau yang mengurus negara itu orangnya tidak memiliki pendidikan yang tinggi atau yang berkualitas, maka negara kita akan bisa dibilang belum maju, masih
di situ terus. Adapun unsur-unsur pendidikan yang dimana ada peserta didik atau seperti kita saat ini, kita menjadi peserta didik. Nah, yang kedua ada pendidik seperti ibu saat ini pendidik. Yang ketiga ada interaksi edukatif yang dimana interaksi edukatif itu timbal balik antara peserta didik dengan pendidik. Bisa dibilang itu kayak menyesuaikan ibu, kayak apa? Contohnya itu kayak bertanya. Itu salah satu interaksi timbal balik kalau menurut saya bu. Itu interaksi tapi belum timbal balik. Kalau bertanya mulai Kayak menjawab. Timbal balik. Yang keempat ada nilai-nilai yang sifatnya abstrak, yang dimana tujuan demikian bersifat umum, ideal dan kandungannya sangat luas sehingga sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang harus ditunjukkan. Tindakan yang harus ditunjukkan itu seperti kita memiliki yang kita tahu, kita sampaikan kepada orang lain yang belum mengetahui apa yang kita tahu. Itu salah satu tindakan kita dan tunjukkan kita kepada orang tersebut. Yang kelima, materi pendidikan. Materi pendidikan itu seperti yang bersifat nasional yang mengandung misi pengadilan dan persatuan bangsa. Yang selanjutnya ada sistem pendidikan. Yang pertama tujuan pendidikan itu sebagai contoh tujuan lembaga pendidikan adalah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada yang membutuhkan. Tujuan pengajarannya adalah agar siswa belajar berperilaku tertentu sesuai yang diterapkan terlebih dahulu. Contohnya itu di sekolah pasti ada tata tertib sekolah atau visi misi yang ada di sekolah yang diterapkan pada sekolah tersebut. Yang kedua ada fungsinya. Fungsi yang dicapai oleh suatu sistem menuntut terlaksananya berbagai fungsi yang diperlukan untuk menunjang usaha pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga ada komponen instruktual yang meliputi guru, konselor, administrator, dan petugas-petugas lainnya. Di sini ada juga material seperti ada buku, meja belajar, papan tulis, seperti Infokus juga ibu, ada handphone juga. Terus ada interaksi atau saling interaksi hubungan. Interaksi hubungan itu seperti kita berinteraksi dengan teman baru yang belum kita kenal. Kita bertanya, kamu dari mana? Terus, hobi kamu apa? Seperti itu. Nah, yang terakhir jalinan perpaduan. Jalinan perpaduan itu misalnya dalam kegiatan belajar mengajar, guru berusaha menimbulkan jalinan keterpaduan antar berbagai komposer instruksional dengan melaksanakan pengembangan sistem instruksional untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Barangkali itu saja dari saya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baru ini yang excellent ya. Oke, adik-adik, karena ini sesi kedua yang berarti untuk presenter 1 sampai 10 kan sudah maju ya minggu kemarin kan.
paling penting? Kalau saya bisa bilang yang paling penting atau yang paling dibutuhkan saat ini di negara ini adalah ekonomi yang sejahtera. Tapi kalau kalian bilang bahwa pendidikan itu nomor satu, maka boleh. Jadi boleh antara setuju atau tidak setuju. Kalau setuju berarti bisa kasih penguatan apa? Kalau tidak setuju bisa kasih pengganti nomor satu selain pendidikan itu. Ya, boleh? Gitu. Ya, biar ada peningkatan juga gitu. Karena yang saya bisa amati dari apa yang kalian presentasikan mungkin dari beberapa pertemuan sebelumnya sama hari ini kita selesai bekerja tanggal 30 itu masih banyak yang mengulang penjelasan dari teman-temannya gitu ya. Misalnya tadi tentang di makalah itu ada yang berbicara tentang definisi pendidikan menurut ini. Nah, boleh kalian kasih statement untuk kalian sendiri pendidikan itu apa? Jangan diulang lagi. Ya, saya berharapnya itu opini kalian karena kalian sudah memahami makalah itu. Jangan diteruskan di sini lagi karena sudah kita pelajari sendiri waktu kalian di kosan atau di rumah masing-masing. Ya, jadi boleh nanti kasih lebih sedikit berbeda dari penjelasan kalian, ya, tapi bertahap gitu ya, pelan-pelan saja. Ya. Oke, silakan untuk penjelasan pertama di sesi kedua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Gita Tandi. Saya akan mempresentasikan resume saya dari makalah pendidikan. Pendidikan merupakan proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi terhadap objek tertentu dan spesifik. Pendidikan itu bukan hanya dalam hal akademik, tetapi mempunyai pola pikir yang baik, beradab dan berakhlak mulia. Pendidikan itu sendiri adalah mindset atau cara berpikir secara sistematis. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan kebutuhan tumbuh kembang anak. Sedangkan menurut Carter F. Bagus, pendidikan sebagai proses pengembangan keterampilan seseorang berupa sikap dan perilaku yang diterapkan dalam masyarakat. Menurut Edgar Dale, pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar oleh keluarga, masyarakat, atau pemerintah melalui pembinaan, pengajaran, pembelajaran, dan pelatihan yang berkelanjutan. Baik yang dilakukan di sekolah sepanjang hidup untuk mempersiapkan peserta agar dapat berperan di lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Sedangkan menurut Theodor Dreiser, pendidikan merupakan proses yang lebih baik daripada proses yang berlangsung di sekolah. Dan menurut Prof. Dr. John Dewey, pendidikan adalah proses pengalaman karena kehidupan adalah pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi usia. Lanjut ke unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama itu peserta didik, yang kedua pendidik, yang ketiga itu interaksi edukatif, yang keempat tujuan pendidikan, dan yang kelima itu materi pendidikan. Nah, yang pertama adalah peserta didik atau subjek yang dididik, contoh seperti yang kita rasakan sekarang. Yang kedua yaitu pendidik atau seperti itu yang disebut dengan pembimbing. Yang ketiga itu interaksi edukatif, yang mana interaksi edukatif itu antara peserta didik dan pendidik. Contohnya ketika ibu menjelaskan kepada kita tentang materi pengajar pendidikan, setelah itu ibu memberikan pertanyaan yang akan kita jawab kepada ibu. Itu yang dimaksud dengan interaksi edukatif. Yang kelima itu tujuan pendidik. Yang keempat tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan pendidikan ini adalah arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan itu sendiri. Yang kelima itu materi pendidikan. Materi pendidikan ini adalah untuk mengembangkan potensi
tadi saya menambahkan pendidikan itu penting ditambahkan dengan akhlak dan adab. Mungkin ini dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kalau misalnya tadi yang dijawab sama Windy itu harus akhlak sama adab terlebih dahulu baru pendidikan, berarti stigma pendidikan di sini yang kalian pahami itu tidak benar, bukan salah Windy ya, tapi mungkin salah pengalaman yang mungkin didapatkan gitu ya, karena pendidikan itu sebenarnya include adab sama etika itu sendiri gitu ya. Jadi mungkin yang dimaksud orang terdidik itu orang yang punya gelar tinggi ya gitu ya, tapi etikanya nol gitu ya, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau orang berpendidikan itu adalah orang yang pakai komplit harusnya gitu ya, jadi mulai titelnya bagus, tinggi, S3, profesor gitu ya, tapi sikapnya juga rendah hati dan gitu ya, dan sikap-sikap baik lainnya gitu ya. Nah itu, jadi harusnya sih sebenarnya pendidikan itu tiga-tiganya masuk, sikap, keterampilan, sama pengetahuan. Jadi kalau saya luruskan seperti itu, berarti sebenarnya mungkin ini setuju bahwa pendidikan itu yang paling dibutuhkan kalau tiga-tiganya itu mencakup semua ya. Oke, lanjut presenter kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Rizky Batatiela dengan NIM A2212446. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada pengertian pendidikan, unsur-unsur pendidikan, dan pendidikan sebagai sistem. Yang pertama itu ada pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan itu terbagi menjadi beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses peningkatan sikap dan perilaku seseorang untuk mencerdaskan dirinya melalui pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan manusia, untuk membentuk manusia yang utuh dan merdeka. Yang ketiga menurut Carter V. Bagus, pendidikan adalah proses pengembangan kecakapan manusia atau individu dalam sikap dan perilaku bermasyarakat. Yang keempat menurut Edgar Dale, pendidikan yaitu proses belajar dan mengajar yang dilakukan menurut Edgar Dale, pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengajaran yang dilakukan dan didasarkan pada kerucut pengalaman. Kerucut pengalaman ini contohnya kerucut pengalaman ini adalah semakin tinggi kerucut pengalaman seseorang, maka semakin tinggi pengalaman dan pelajaran yang telah dia dapatkan, dan sebaliknya. Yang kelima menurut Theodor Bramall. Menurut Theodor Bramall, education is power, yang artinya setiap manusia yang memiliki pendidikan bisa menguasai dunia dengan kecerdasannya. Dan yang terakhir menurut Prof. Dr. John Dewey, pendidikan adalah proses kehidupan yang bertujuan untuk membimbing murid agar dapat tumbuh dan berkembang secara demokratis. Yang kedua adalah unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah subjek yang dididik atau peserta didik. Subjek peserta didik adalah subjek yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya, yang berusaha untuk mengembangkan dirinya melalui proses pembelajaran. Yang kedua ada peserta didik. Yang kedua adalah pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada komunikasi antara peserta didik dan
interaksi edukatif. Interaksi ini adalah hubungan timbal balik antara peserta didik dan pendidik yang bersifat komunikatif dan edukatif. Yang keempat ada tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Tujuan ini umumnya bersifat ideal dan kandungannya yang sangat luas sehingga sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Yang kelima ada materi pendidikan. Materi pendidikan ini segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah pendidikan sebagai sistem. Pendidikan sebagai sistem adalah pendidikan yang terdiri dari beberapa komponen-komponen dan unsur yang saling terkait secara fungsional. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada fungsi, yang ketiga komponen-komponen, yang keempat interaksi atau saling hubungan, dan yang kelima yang menimbulkan jalinan perpaduan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan dari kami tadi, ya saya setuju karena dengan pendidikan di negara ini dapat meningkatkan sumber daya manusia agar membantu negara ini semakin maju, karena semakin tinggi pendidikan di dalam suatu negara maka negara tersebut akan semakin maju. Sekian, terima kasih. Boleh kita bertanya? Semuanya setuju ya, so far. Presenter. Yuk lanjut presenter. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Al-Badar. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume yang telah saya buat. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi terhadap objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan yang diperoleh secara formal ini menghasilkan setiap individu memiliki pola pikir, tingkah laku dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diterimanya. Unsur-unsur pendidikan. Pendidikan adalah sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, peserta didik. Mereka yang belajar. Yang kedua, pendidik. Mereka yang mengajar. Yang ketiga, kurikulum. Rencana pembelajaran yang berisi materi yang harus kita ajarkan. Yang keempat, materi pelajar, ilmu pengetahuan yang diajarkan. Yang kelima, metode pembelajaran, cara menyampaikan materi, misalnya dari diskusi, ceramah, dan praktikum. Yang keenam, media pelajar, alat bantu pelajar, misalnya buku, komputer, dan video. Yang ketujuh, evaluasi proses menilai pemahaman peserta didik. Yang kedelapan, lingkungan belajar. Lingkungan belajar, suasana atau kondisi yang dimana proses pembelajaran berlangsung, misalnya di sekolah atau di universitas. Yang kesembilan, tujuan pendidikan. Hasil yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan, misalnya tujuan pendidikan adalah menciptakan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terakhir, pendidikan sebagai sistem. Tujuan pendidikan sebagai sistem. Secara umum, tujuan sistem pendidikan adalah untuk mengembangkan peserta didik secara optimal agar menjadi manusia yang berkreatif,
menjadi warga negara yang demokrasi dan serta bertanggung jawab. Sekian dari hasil presentasi saya, hanya ini bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawabannya? Saya menunggu jawaban tiap orang. Setuju. Nah, baru gimana dah? Karena pendidikan adalah proses yang sangat kompleks dan memiliki banyak definisi. Apakah pendidikan itu yang paling dibutuhkan oleh negara kita saat ini? Alasannya apa berarti? Kalau pendidikan itu kompleks berarti ya janganlah, banyak masyarakat di luar sana yang butuh makan daripada butuh belajar. Jadi maksudnya apa yang paling ada nggak alasan kamu mengatakan itu? Ya, jawabannya apa? Kalau pendidikan itu kompleks untuk masyarakat, berarti kan harusnya pendidikan itu harus disederhanakan, bukan kompleks. Pendidikan adalah proses yang memiliki banyak definisi seperti proses pengembangan diri, transfer pengetahuan dan keterampilan, sosialisasi. Ya, berarti itu ya jawabannya. Oke, terima kasih Sarah. Jelas tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Syahira dengan NIM A2212404. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan unsur-unsur pendidikan. Ki Hajar Dewantara itu merupakan sosok yang terkenal dan dijuluki sebagai bapak pendidikan. Beliau juga sangat percaya bahwa pendidikan itu sangat penting dalam perkembangan anak. Selain itu, dia juga berpendapat bahwa pendidikan itu dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan potensi alami yang dia miliki, agar dia itu bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan tertinggi dalam hidupnya. Sebagai contoh, seperti jika ada seorang anak yang memiliki bakat dalam seni lukis, maka pendidikan harus membantu anak tersebut untuk mencapai potensi dan agar dia itu bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Dengan kata lain, bahwa pendidikan itu tidak hanya tentang belajar dari tulisan atau teks saja, tetapi juga tentang menggali potensi dan kekuatan alami yang dimiliki oleh setiap individu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Dan itu saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pendidikan. Dalam proses pendidikan ada beberapa unsur yang penting dan harus kita pahami. Pertama yaitu pendidik, pertama peserta didik, kedua pendidik, ketiga interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik, dan keempat tujuan pendidik, kelima materi pendidikan dalam sistem pendidikan persekolahan. Pertama yaitu peserta didik. Peserta didik ini merupakan individu yang ingin mengembangkan dirinya secara terus-menerus, dan mereka ini juga merupakan orang yang ingin diakui keberadaannya dan memiliki ciri khas serta otonomi. Kedua yaitu pendidik. Kita harus memiliki orang yang membimbing, yaitu pendidik. Pendidik ini merupakan seseorang yang bertanggung
pendidik. Pendidik juga bisa berasal dari orang tua, guru, dosen, pelatih, dan lain-lain. Pendidikan juga dapat kita dapatkan dari 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah atau kampus, dan masyarakat. Ketiga yaitu interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik. Interaksi ini merupakan komunikasi timbal balik antara pendidik dan peserta didik yang terarah ke tujuan pendidikan, yang tentunya melalui proses komunikasi intensif. Melalui proses komunikasi intensif ini, tujuan pendidikan dapat dicapai secara optimal dengan memanfaatkan isi, metode, dan alat-alat pendidikan. Keempat yaitu tujuan pendidikan. Pendidikan memiliki tujuan yang bersifat abstrak karena mengandung nilai-nilai abstrak. Artinya apa? Tujuan pendidikan bersifat umum, ideal, dan memiliki makna yang luas sehingga sulit untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, yaitu materi pendidikan dalam sistem pendidikan persekolahan. Materi yang diberikan untuk mencapai tujuan pendidikan ini bisa berupa materi inti yang bersifat nasional untuk mengendalikan dan menyatukan bangsa serta muatan lokal yang bertujuan untuk mengembangkan keberagaman budaya yang sesuai dengan lingkungan sekitar kita. Sekian dan terima kasih. Silakan dijawab. Menurut saya setuju atas pertanyaan dari Ibu karena pendidikan itu merupakan fondasi bagi kita setiap individu. Selain itu, pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia untuk mengembangkan potensi dan kepribadian setiap orang. Selain itu, pendidikan juga merupakan pembeda antara kita dengan makhluk lain, di mana kita bisa mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan, baik itu tentang nilai moral atau keterampilan lainnya, tentunya melalui pendidikan, dan hal itulah yang membedakan manusia dan hewan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa jadi motivasi untuk teman-teman yang belum tampil ya. Silakan presenter kelima. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapon dengan NIM A22124146. Mungkin di sini saya tidak akan lagi menjelaskan apa tentang itu pendidikan, karena dari pertemuan-pertemuan ke MIM 3 kemarin kan saya juga menjelaskan, dan teman-teman sekalian juga sudah menjelaskan apa itu pendidikan, tentang pendidikan menurut para ahli atau apa untuk pendidikan gitu. Jadi saya di sini ingin menjawab kayak setuju atau tidak setujunya itu pendapat tentang pendidikan yang di masa kini. Menurut saya pendidikan, saya sangat setuju kalau pernyataan pendidikan sangat penting di masa kini, karena pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan tetapi juga membentuk individu yang siap menghadapi tantangan dunia modern. Alasannya yang pertama tentang tantangan dunia kerja yang semakin kompleks di era globalisasi dan revolusi industri. Dunia kerja mengalami perubahan besar, banyak pekerjaan tradisional tergantikan oleh teknologi. Sementara jenis pekerjaan baru terus muncul. Pendidikan membantu individu memperoleh keterampilan baru seperti literasi digital dan pemecahan masalah yang lebih kompleks, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan cepat dan tetap relevan di pasar kerja yang dinamis. Yang kedua, alasannya mengatasi krisis global. Pendidikan yang baik membekali seseorang dengan kemampuan analisis, pengetahuan untuk memahami isu-isu global seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan
krisis kesehatan seperti pandemi. Dengan pendidikan, individu dapat menjadi agen perubahan yang mencari solusi kreatif dan berperan aktif dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Pendidikan juga membuka jalan bagi mobilitas sosial, di mana seseorang bisa mengubah nasibnya melalui peningkatan kemampuan dan pengetahuan. Orang-orang yang berpendidikan cenderung memiliki akses lebih baik terhadap pekerjaan yang layak, kesehatan dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Pendidikan juga mendorong kesadaran tentang pentingnya hidup sehat, mengelola keuangan serta menjaga hubungan sosial yang baik. Yang keempat, alasannya itu menumbuhkan karakter dan moral. Pendidikan tidak hanya tentang aspek intelektual, tetapi juga membentuk karakter, nilai-nilai moral di masa kini. Ketika informasi bisa didapatkan dengan mudah, kemampuan itu memilah mana yang benar dan mana yang tidak. Pendidikan juga membekali seseorang dengan kemampuan berpikir kritis serta nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan integritas yang menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih harmonis dan adil. Yang kelima yaitu memajukan inovasi dan kemajuan teknologi. Pendidikan juga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi-inovasi baru di bidang medis, energi, teknologi, informasi, dan berbagai sektor lainnya berasal dari riset dan pengembangan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan. Baik ini pada akhirnya membantu memajukan peradaban dan meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Yang keenam yaitu mengurangi ketimpangan dan mendorong kesejahteraan. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas menjadi alat penting untuk mengurangi ketimpangan gender, sosial, dan ekonomi. Di masa kini, pendidikan dapat membuka peluang yang setara bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, untuk mengembangkan potensi mereka tanpa hambatan. Yang ketujuh yaitu membentuk masyarakat yang melek informasi. Di era informasi yang bergerak cepat, literasi informasi menjadi sangat penting. Tanpa pendidikan yang memadai, masyarakat rentan terhadap misinformasi dan hoaks yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik. Pendidikan membantu seseorang untuk menganalisis informasi secara kritis dan membuat keputusan berdasarkan data serta fakta. Secara keseluruhan, pendidikan tidak hanya penting bagi perkembangan pribadi seseorang, tetapi juga bagi kemajuan dan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di masa kini. Ke dunia modern yang penuh tantangan menuntut individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga tanggap dan adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, pendidikan yang baik menjadi investasi terpenting untuk masa depan yang lebih baik. Oke, yang kedua yaitu kayak contohnya, kalau menurut saya tadi, pendidikan itu, saya sangat setuju pendidikan itu sangat penting di masa kini. Yang kedua itu kayak ada masyarakat begitu yang mungkin saja mereka tidak setuju atas itu pendidikan di masa kini itu, menurut mereka yaitu tidak terlalu penting karena bahwa pendidikan penting tidak masa kini. Biasanya argumentasi tersebut muncul dari perspektif atau pengalaman yang berbeda. Alasannya yaitu kualitas pendidikan yang tidak merata seperti pendidikan dianggap tidak penting karena kualitas yang bervariasi di berbagai daerah. Di banyak tempat fasilitas sekolah, kurikulum, dan guru yang tidak tersedia mungkin tidak memadai sehingga hasilnya tidak sebanding dengan harapan. Contohnya seperti seseorang yang tinggal di daerah dengan akses pendidikan yang buruk, mungkin mereka merasa bahwa pendidikan tidak memberikan banyak manfaat karena materi yang diajarkan tidak relevan dengan kehidupan nyata atau keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Yang kedua yaitu tentang keterbatasan sistem pendidikan formal, yaitu tentang sistem pendidikan formal seringkali terlalu kaku, tidak fleksibel, dan cenderung fokus pada penghafalan daripada pemahaman yang mendalam. Ini membuat banyak lulusan yang tidak memiliki kemampuan berpikir kritis atau kreativitas yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia nyata. Contohnya seperti beberapa orang berpendapat bahwa pendidikan formal tidak mengajarkan keterampilan praktis yang diperlukan untuk menghadapi dunia kerja modern. Oleh karena itu, mereka mungkin merasa lebih baik mengembangkan keterampilan melalui pengalaman langsung, kursus online, atau belajar mandiri dibandingkan mengikuti jalur pendidikan tradisional. Yang ketiga yaitu tentang biaya tinggi. Mungkin ada saja mereka menganggap kayak mau masuk universitas begitu kan, mungkin membutuhkan biaya yang sedikit mahal. Oleh karena itu, mungkin mereka merasa
pendidikan itu kayak sudahlah saya tidak mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang itu, atau kayak stuck di situ-situ saja begitu. Terus yang keempat yaitu relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar. Seperti kurikulum pendidikan formal seringkali tidak sejalan dengan perkembangan industri dan teknologi. Akibatnya lulusan sering tidak siap untuk langsung bekerja karena keterampilan yang mereka pelajari tidak relevan dengan pekerjaan yang tersedia. Contohnya, dalam banyak kasus kurikulum yang tidak up to date membuat lulusan harus belajar ulang keterampilan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Mereka yang memiliki pendapat ini mungkin merasa bahwa bekerja langsung dan mendapatkan pelatihan di tempat kerja lebih berharga daripada menghabiskan waktu bertahun-tahun di institusi pendidikan. Yang kelima itu pendidikan bukan satu-satunya jalan untuk sukses. Banyak orang sukses yang tidak menempuh pendidikan formal tinggi seperti wirausahawan yang membangun bisnis dari nol atau pekerjaan kreatif yang berkembang melalui bakat alami. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan satu-satunya jalan untuk mencapai kesuksesan. Contohnya seperti Bill Gates, Steve Jobs, dan tokoh-tokoh sukses lainnya seperti dijadikan bukti bahwa seseorang bisa meraih kesuksesan besar tanpa mengikuti jalur pendidikan formal hingga tuntas. Pandangan ini menekankan bahwa pengalaman jejaring sosial dan kreativitas dan motivasi pribadi bisa menjadi faktor penentu kesuksesan yang lebih kuat. Yang keenam yaitu tekanan dan stres pada pendidikan modern. Sistem pendidikan modern seringkali terlalu menekan siswa dengan tuntutan akademis yang tinggi, kompetensi yang tidak sehat, dan harapan berlebih dari orang tua maupun masyarakat. Ini bisa mengakibatkan stres seperti yang saat ini sedang marak, yaitu depresi. Yaitu banyak siswa merasa bahwa pendidikan lebih menekankan pada prestasi, angka-angka atau nilai, dan kurang memperhatikan pengembangan minat serta potensi unik masing-masing individu. Akibatnya mereka bisa merasa terjebak dalam sistem yang tidak mendukung perkembangan diri mereka secara keseluruhan. Yang ketujuh yaitu fokus pendidikan yang terlalu akademis. Pendidikan cenderung terlalu akademis dan kurang mengajarkan keterampilan hidup nyata seperti manajemen keuangan, keterampilan sosial, atau pendidikan emosional. Hal ini menyebabkan lulusan kurang siap menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pandangan ini muncul dari ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang tidak memasukkan kurikulum praktis seperti pendidikan finansial, kewirausahaan, atau kemampuan interpersonal yang sebenarnya sangat penting dalam kehidupan. Yang kedelapan yaitu pendidikan tidak menjamin kesuksesan karir. Banyak lulusan pendidikan tinggi yang masih menganggur atau bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa pendidikan formal tidak selalu menjadi kunci kesuksesan karir. Contohnya di beberapa negara, tingkat pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi cukup tinggi. Ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara yang dipelajari dan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Yang dari sudut pandang ini, pendidikan dianggap tidak memiliki korelasi kuat dengan kesuksesan karir. Pandangan yang tidak setuju terhadap pentingnya pendidikan di masa kini biasanya didasarkan pada ketidakpuasan terhadap kualitas, aksesibilitas, atau relevansi sistem pendidikan formal. Mereka mungkin merasa bahwa pendidikan selalu menjamin kesuksesan, terutama jika kurikulum yang diajarkan tidak sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di dunia nyata. Oke, baik. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan 10 menit ya berdiri dari tadi menggunakan waktu 10 menit ya. Silakan. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kemampuan untuk mengambil keputusan yang informasional. Karena misalnya seseorang itu tidak berpendidikan, seseorang itu akan sulit mengambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela dengan NIM A2212423. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian pendidikan dari menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang dimana pendidikan itu merupakan proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi terhadap objek tertentu dan spesifik. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, yang dimana menurutnya pendidikan merupakan kebutuhan dalam tumbuh kembang anak. Intinya, pendidikan itu mendorong semua kekuatan alam yang ada pada diri peserta didik. Yang ketiga, menurut Chester Bagus, yang dimana menurutnya pendidikan itu mendefinisikan sebagai proses pengembangan keterampilan seseorang bersikap dan perilaku di kehidupan masyarakat. Yang keempat, menurut Edgar Dale, yang dimana pendidikan itu adalah upaya yang dilakukan secara sadar oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui pembinaan, pengajaran, pembelajaran atau pelatihan. Yang kelima, menurut Theodor Bramall, yang dimana pendidikan itu merupakan proses yang lebih luas daripada proses yang berlangsung di sekolah. Yang terakhir, menurut Profesor Dr. John Dewey, yang menurutnya pendidikan adalah suatu proses pengalaman karena kehidupan adalah pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi usia. Selanjutnya, unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan ada beberapa bagian yang dibagi jadi 5 bagian. Yang pertama adalah subjek yang dibimbing atau peserta didik, contohnya seperti kita sendiri sebagai mahasiswa. Yang kedua, orang yang membimbing atau pendidik, contohnya seperti ibu sebagai dosen atau pembimbing. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik dan pendidik, atau yang dimana komunikasi timbal balik antara peserta didik dan pendidik yang berarah pada tujuan pendidikan. Yang keempat, tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Terus yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam pembinaan. Adapun pendidikan sebagai sistem, yang dimana dibagi menjadi 5. Yang pertama, tujuan, yang dimana tujuan dalam pengajaran pendidikan adalah agar siswa belajar perilaku tertentu yang diterapkan terlebih dahulu. Yang kedua, fungsi-fungsi, yang dimana fungsi dalam pendidikan misalnya suatu lembaga pendidik yang dapat memberikan pelayanan pendidikan dengan baik. Yang ketiga, komponen-komponen, yang dimana komponen dalam pendidik adalah komponen instruksional yang meliputi manusia seperti guru, administrator, dan lain-lain. Yang keempat, interaksi atau saling hubungan dalam suatu sistem yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam pendidikan itu seperti saling mempengaruhi dan saling menentukan. Dan yang terakhir, yang menimbulkan jaringan perpaduan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terus jawaban dari pertanyaan itu menurut saya setuju, karena pendidikan merupakan proses yang mendorong manusia atau individu sebagai pengembangan keterampilan sikap dan perilaku.
untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh secara formal. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan kebutuhan dalam tumbuhan kembang anak. Menurut Carter K. Bagus, pendidikan sebagai proses pengembang seseorang dalam bersikap dan berperilaku yang ditetapkan dalam masyarakat, di mana seseorang dipengaruhi oleh lingkungan yang terbimbing, terutama dalam lingkungan sekolah. Menurut Edgar Dale, pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar oleh keluarga, masyarakat, pembelajaran dan pelatihan yang berkelanjutan baik yang dilakukan di sekolah sepanjang hidup. Menurut Theodore Bramlett, pendidikan merupakan proses yang lebih luas daripada proses yang berlangsung di sekolah. Menurut Prof. Dr. John Dewey, menurutnya pendidikan adalah proses pengalaman karena kehidupan adalah pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi usia. Dua, yaitu unsur-unsur pendidikan melibatkan beberapa hal, yaitu subjek yang dibimbing, yaitu seperti peserta didik. B, orang-orang yang membimbing, yaitu seperti guru, dosen. 3, interaksi antara peserta didik dan pendidik, yaitu hubungan antara pendidik mendukung proses pembelajaran di mana pendidik membantu peserta didik untuk memahami materi. Tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak, seperti memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak, yaitu seperti kebijakan, kejujuran, dan kemandirian. 5, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan, yaitu baik dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan maupun nilai. 3, membahas tentang pendidikan
Yang terakhir yaitu pendidikan sebagai sistem. Pendidikan sebagai sistem adalah cara melihat seluruh komponen pendidikan bekerja sama sebagai satu kesatuan. Setiap elemen seperti kurikulum, pendidikan, pendidik, atau peserta didik, metode pembelajaran, evaluasi, dan hubungan belajar berhubungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan melihat pendidikan sebagai sistem, kita bisa memahami bagaimana perubahan dalam satu elemen dan mempengaruhi keseluruhan proses pendidikan. Baik, di sini saya menjawab pertanyaan dari Ibu. Menurut saya, pendidikan itu sangat penting karena kalau kita berpendidikan, kita tidak mudah untuk diremehkan orang lain. Sedangkan biasa kalau kita tidak berpendidikan, jadi orang itu mudah untuk meremehkan kita. Pendidikan itu juga kunci untuk membuka pintu ke masa depan yang lebih baik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada satu orang lagi sebenarnya ya yang tidak tampil. Satu orang yang Jadi Aurel tidak punya nilai sesi kedua karena saya tidak bisa edit lagi ya. Pertemuan dan 6 dari Oke, ada banyak yang mau saya luruskan terkait yang kalian sudah jelaskan. Yang pertama, saya belum menemukan definisi pendidikan menurut kalian sendiri. Ya, tadi menurut Ananda Rizky itu menghafal dari awal sampai akhir, gitu. Itu bagus sekali. Hafalannya kuat, tapi tidak bisa kita pakai metode hafalan untuk semester selanjutnya, gitu ya. Jadi sebenarnya yang saya harapkan dari adik-adik, coba ketika kalian membuat resume, kalian baca beberapa pendapat, kalian tarik kesimpulan buat kalian sendiri, menurut kalian itu apa pendidikan. Karena saya tidak mau menyulitkan kalian dalam menghafal itu tadi, gitu ya. Jadi tadi pendapatnya banyak, tapi menurut kalian sendiri pendidikan itu apa? Misalnya tadi kalau dari motivator saya, pendidikan itu membuat kita tidak bisa diremehkan orang lain. Nah, itu kan sebenarnya definisi pendidikan menurut motivator Nisa, dan itu bisa aja seperti itu gitu. Tinggal nanti alasannya apa gitu. Misalnya contohnya bagaimana sih yang membuat kita itu punya confidence yang tinggi sehingga kita tidak diremehkan orang lain gitu ya. Jadi cari definisi yang sederhana buat kalian, dan itu yang mungkin bikin kalian bisa melanjutkan sampai S1 ini gitu ya, karena ini juga pendidikan kan gitu maksudnya gitu ya. Nah, gitu. Terus yang kedua, ada tadi yang mungkin ada beberapa yang mengatakan bahwa ketika melihat makalah di situ dikatakan bahwa tujuan pendidikan itu sifatnya abstrak. Bagaimana caranya kalau sifatnya abstrak tujuan itu? Kalau kita lihat itu abstrak, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mencapai tujuan itu? Apakah kalian setuju bahwa sifat tujuan pendidikan di Indonesia ini abstrak? Harusnya tidak. Mungkin abstrak dimaksud di sini terlalu tinggi atau terlalu kompleks, tapi bisa nyata kejadian kelihatan gitu. Tapi kalau yang namanya abstrak itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara realitanya gitu ya. Jadi adik-adik, balik lagi ketika kalian membaca sebuah makalah, boleh kalian tidak setuju sama pernyataan itu gitu. Jangan ikut-ikut aja gitu ya. Karena tadi ada yang mengatakan, mungkin saya lupa, mungkin Andari ya atau Pak Nisa yang mengatakan bahwa pendidikan itu membuat kita berpikir kritis. Tapi adik-adik sendiri, apakah sudah praktik critical thinking itu dalam membaca makalah itu atau tidak? Artinya jangan setuju-setuju saja kalau memang kalian tidak paham atau tidak menyetujui hal itu, gitu ya. Nah tadi dari segi tujuan pendidikan itu tidak abstrak, tetapi tujuannya mungkin terlalu kompleks sehingga terlalu untuk mencapainya itu butuh waktu yang lama gitu ya. Nah
tujuan pendidikan nasional kalau kalian bisa cari di Google itu, kalau di sini saya juga lihat ya, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Nah mungkin kalimatnya itu yang kesannya abstrak ya, karena bagaimana caranya kita mengartikan peradaban yang baik. Nah, peradaban yang baik itu sebenarnya salah satu tujuan tadi pendidikan nasional. Tapi tujuan pendidikan nasional ini tuh tidak bisa berdiri sendiri, artinya pendidikan itu tidak bisa dilakukan sekali saja. Nah, makanya ada kaitannya dengan ada kaitannya pendidikan itu sebagai sistem. Sistem itu artinya apa? Sistem itu artinya cara kerjanya jelas. Kurun waktu kita melakukan atau mencapai tujuan itu ada. Misalnya kalau di Indonesia, kita pakai Indonesia nih, sistem pendidikan di Indonesia itu pendidikan formalnya mulai dari sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6. Setelah itu apakah selesai? Belum. Gitu ya. Masih ada lagi jenjangnya. SMP, sekolah menengah pertama 1 sampai 3 tahun, gitu kan. Nah, setelah itu ada lagi enggak ada SMA, sekolah menengah atas 1 sampai 3 tahun gitu. Dan kayaknya setiap kurun waktu tertentu, saya kurang tahu berapa tahun sekali, tapi dulu waktu saya mungkin masih S1 ada yang mengatakan bahwa pendidikan wajib itu hanya 6 tahun. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Tapi sekarang itu 12 tahun. Jadi artinya ada perubahan di situ gitu. Jadi pemerintah itu melihat bahwa ternyata untuk mencapai tadi peradaban bangsa yang baik itu tidak bisa wajibnya hanya 6 tahun saja, tapi ditambah 6 tahun, tambah 3 tahun, tambah 3 tahun, jadi 12 tahun. Nah itu maksudnya pendidikan sebagai sebuah sistem. Artinya pendidikan itu tidak dilakukan sembarang saja, ya, tapi itu direncanakan dengan baik dan matang. Ketika itu saya mengatakan bahwa waktu itu edarannya bahwa pendidikan wajib itu hanya 6 tahun. Nah sekarang itu diperbaiki, jadinya bukan hanya 6 tahun saja, jadi 12 tahun. Kenapa? Karena pemerintah itu melihat evaluasi bahwa kalau hanya 6 tahun dijadikan kewajiban untuk semua anak-anak Indonesia itu sekolah, ternyata belum mencapai tujuan peradaban bangsa yang baik tadi. Jadi sehingga perlu direvisi lagi kewajiban pendidikan itu, gitu, ya. Jadi seperti itu sebenarnya, ya. Jadi tujuan pendidikan Indonesia itu tidak abstrak tetapi kompleks. Nah, untuk memenuhi kekompleksitasannya maka dibagi. Jadi jenjang SD itu nanti tujuan pendidikannya apa, SMP apa, SMA apa. Jadi dipecah gitu, tiap tingkatan jenjang tadi gitu. Nah, tiap tingkatan jenjang tadi SD, SMP, SMA itu dibagi lagi per misalnya kelas 1 SD siswanya itu dikatakan lulus atau naik kelas itu apa gitu. Memenuhi KKM-nya seperti apa. Nah, kelas 2 seperti apa, 3 seperti apa, seperti itu. Jadi dipecah sehingga sederhana tujuannya gitu. Nah, kemudian belum sampai di situ berhentinya tujuan pendidikan dipecah itu. Jadi misalnya kelas tadi misalnya SMP kelas 1 itu kelas 7 ya. Nah, kelas 7 SMP ini itu tadi dia sudah punya tujuan pendidikan untuk SMP itu apa. Tapi spesifik ke kelas 7 itu tadi apa lagi? Pecah lagi ya. Nah, setelah itu dipecah lagi per mata pelajaran gitu. Jadi misalnya di SMP kelas 7 mata pelajarannya apa? Agama, matematika, mungkin bahasa, IPA. Nah, setiap mata pelajaran tujuannya beda-beda lagi, tergantung mata pelajarannya. Tapi payungnya atau rumah besarnya itu adalah agar ketika dia selesai di kelas 12 SMA, pendidikan wajibnya selesai 12 tahun, dia mencapai pendidikan nasional tadi, dia bisa apa ya. Jadi seperti itu. Makanya kenapa ada jenjang gitu. Ada jenjang misalnya SD, SMP, SMA. Kenapa misalnya kalau kelas 6 SD itu ada siswa yang tidak lulus dan dia tidak bisa memaksakan diri untuk masuk ke SMP kelas 1 gitu.
harusnya. Tapi mungkin kenyataannya atau mungkin kalian pernah waktu sekolah mungkin ada yang didongkrak nilainya ya, sehingga akhirnya mau nggak mau gurunya harus lulusin dia. Kalau enggak kan bisa jadi mungkin sekolahnya punya predikat yang lebih bagus. Tapi idealnya seperti itu sebenarnya. Kalau dia memang tidak memenuhi kriteria tujuan pendidikan di kelas 6 itu, maka harusnya tidak boleh dia lanjut SMP. Karena nanti akan gawat di SMP SMA-nya kalau dia belum sampai di tujuan yang pendidikan dengan tadi. Ya, itu seperti itu. Itu yang mungkin saya bisa kasih tambahan kali-kali, bahwa tujuan pendidikan itu tidak abstrak ya, tapi kompleks. Makanya tadi perlu dipecah-pecah. Sama seperti kalian S1 ini 4 tahun. Kenapa harus 4 tahun? Karena nggak mungkin 1 tahun kalian langsung S1 dapat SPB gitu kan. Karena butuh tadi, misalnya butuh mata kuliah apa yang harus lulus gitu kan. Kayak matematikanya harus lulus dulu, kimianya, biologinya gitu ya. Dasar-dasarnya nanti semester 2 misalnya apa? Tuh biologi. Ya. Jadi seperti itu. Kenapa ada waktu tertentu yang dibutuhkan untuk seseorang itu bisa dikatakan dia sudah lulus atau belum. Ya, jadi tidak sembarangan sebenarnya. Cuman kenyataannya yang ada di sekolah-sekolah, mereka juga tidak bisa disalahkan karena pertama sekolah itu kalau mereka tidak meluluskan siswanya banyak, maka bisa jadi turun akreditasinya, kan? Sementara sekolah sendiri juga sebenarnya harusnya tadi mendidiknya dengan benar juga, gitu ya. Jadi sangat dilema sekolah-sekolah di Indonesia ini. Mereka sangat berlomba-lomba untuk dapat predikat A atau unggul, tapi lulusannya tidak mencerminkan predikat itu, kan sayang ya. Gitu. Makanya tadi ada yang mengatakan bahwa ya sekolah itu bukan hanya gelarnya saja yang bagus, nilainya saja yang bagus, tapi di tempat kerja dia jadinya gitu ya, karena tidak sesuai gelar dengan yang kemampuan itu sendiri. Ya. Jadi itu saja mungkin dari saya tadi, karena sudah ada yang mau masuk lagi gitu ya. Saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Silakan bisa